Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, dan salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Code Channel. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai-santai, ngomentari apa-apa yang salah, apa-apa yang kurang cocok, apa-apa yang timpang yang muncul di permukaan, teman-teman ya. Kali ini saya akan mereaksi ustadz yang sama yang kemarin, yang ahli takhrid itu, ahli hadis yang kayaknya tapi kali ini kita akan mereaksi masalah yang berbeda. Sebenarnya tidak ada masalah dalam hal ini andaikan beliau ini menyampaikan hukum secara lengkap, atau walaupun tidak lengkap, dia tidak menarasikan pendapatnya seperti mewakili seluruh ulama. Itu tidak masalah menurut saya. Tapi karena dia memilih diksi yang salah, yang seakan-akan pendapat dia itu mewakili seluruh ulama, jumhur ulama secara keseluruhan ya, kaum muslimin ya, dari segala madhab, padahal kenyataannya tidak sesuai seperti itu, maka akan kami tanggapi. Oke, kita langsung aja ke TKP. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang itu menyentuh kemaluan anaknya? Contoh, seorang ibu ketika menggantikan popok anaknya tersentuh kemaluan anaknya. Apakah itu membatalkan wudhu? Jawabannya adalah disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Kata Nabi, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Dari hadis ini, para ulama berpendapat orang yang menyentuh kemaluannya maka itu membatalkan wudunya. Tetapi bagaimana kalau seandainya orang tersebut menyentuh kemaluan orang lain, seperti menyentuh kemaluan anaknya, seorang ibu ketika menggantikan pampasnya dan semisalnya, maka kata para ulama tidak membatalkan wudunya. Karena yang disebutkan dalam hadis ini menyentuh kemaluannya, bukan orang lain. Sehingga ketika ada seorang ibu yang sudah berwudu menyentuh kemaluan anaknya, entah itu menggantikan pampas ataupun yang lainnya, maka itu tidak membatalkan wudunya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut para ulama, sering sekali Ustadz ini mengatakan menurut para ulama. Ulama yang mana, ulama siapa, dari madhab mana, dari manhaj mana, dari aliran apa? Kan harus jelas Ustadz. Jika Anda mengatakan menurut para ulama, konotasinya atau penggiringannya seakan-akan omongan Anda ini mewakili seluruh ulama, kemudian seluruh ulama itu muttafaq alaih, mengacu kepada satu pendapat yang Anda sampaikan saja Ustadz. Oke, akan kita tampilkan datanya ya. Naam, idza masal insanu farjahu mubasharatan, yakni masal lahmu al-lahma, masal farji al-dzakari aw ad-dubri intaqadul wudu'u. Wa hakadha al-maratu idza massat farjaha aw farja ba'di auladiha intaqada al-wudu'u. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man afdha bi yadihi ila farjihi laysa dunahu ma sitrun faqad wajaba alaihi al-wudu'u. Fa idza massahu mubasharatan fa innahu yantaqidul wudu'a. Jika seseorang menyentuh farjinya secara langsung tanpa penghalang, maka wudunya batal. Begitu juga seorang wanita yang menyentuh farjinya atau alat kemaluan sebagian anaknya, maka wudunya batal. Karena sabda Nabi, barang siapa yang menyentuh alat kemaluan maka hendaknya dia berwudu. Dan juga menurut sabda Nabi, barang siapa yang menyentuh alat kemaluan tanpa penghalang maka dia wajib wudu. Dalam hal ini ulama memang berbeda pendapat. Contoh, Imam Abi Hanifah berpendapat siapa yang menyentuh farji maka wudunya tidak batal secara mutlak. Kemudian ada lagi yang berpendapat tetapi jika menyentuhnya dengan adanya syahwat maka batal. Ini menurut pendapat Imam Malik. Sedangkan Malikiyah, yaitu para ulama pengikut Imam Malik, di dalam madhab yang muktamad yang dipegang adalah sesungguhnya wanita jika dia memegang farjinya maka wudunya tidak batal secara mutlak. Perbedaan ulama lagi secara lebih luas adalah ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat dalam hukum menyentuh farji orang lain, baik orang yang dewasa maupun masih anak-anak, baik laki-laki atau perempuan. Yaitu ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwasanya sesungguhnya
menyentuh farji orang lain yang dewasa atau yang anak-anak, baik itu laki-laki atau perempuan, itu membatalkan wudhu secara mutlak. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali. Pendapat ini adalah pendapat ulama-ulama di madhab Syafi'iyah dan ulama-ulama Hanabilah. Waqtarahu Ibnu Baz, dan pendapat yang dipilih oleh bin Baz. Nah, hal itu, pendapat di atas mempunyai dua alasan. Yang pertama, sesungguhnya menyentuh alat kemaluan orang lain dari orang yang tidak halal baginya itu bisa mengundang syahwat. Alasan yang kedua, sesungguhnya manusia itu butuh atau pasti ada keperluan untuk menyentuh alat kemaluannya sendiri. Maka jika menyentuh alat kemaluan sendiri itu bisa membatalkan wudhu, apalagi jika dia menyentuh alat kemaluan orang lain. Seperti itu ya alasannya ya. Kemudian pendapat yang kedua dari para ulama adalah sesungguhnya menyentuh farji orang lain yang dewasa maupun yang anak-anak, baik itu laki-laki atau perempuan, itu tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Wahwa madhabul Hanafiyah, itu pendapat madhab Hanafi, para ulama-ulama di madhab Hanafi, dan madhab Dhohiriyah, yaitu madhabnya Imam Abu Dawud al-Dhohiri. Ini akibat dari seseorang yang memaksakan diri menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai acuan satu-satunya dari dia, tanpa melihat secara kompleks pendapat para ulama dari kalangan salafus soleh maupun ulama-ulama khalaf maupun ulama-ulama mutakhirin. Jadinya dia terlihat keren di awal, padahal jika ditelusuri dia malah terlihat konyol dan terlihat arogan. Dia seperti membawa nama Islam, tapi sebenarnya dia membawa nama kelompoknya sendiri. Dia menyabotase para ulama, padahal dia menyampaikan pendapat yang ia pegang. Ya, Wahabi secara umum kan biasanya lebih berpatokan kepada Imam Ahmad bin Hambal tuh ya. Tapi di sini dia malah mengambil pendapat yang mana pendapat yang ia pegang sebenarnya pendapat dari Imam Hanafi dan pendapat Imam al-Dhohiri, Abu Dawud al-Dhohiri. Padahal Ibnu Qudamah juga menghukumi orang yang menyentuh kemaluan orang lain itu batal. Dipertegas lagi di bawahnya, baik alat kemaluan orang dewasa maupun anak-anak. Kalau kita mengacu pada pendapat-pendapat ulama-ulama di kalangan madhab Syafi'iyah, itu kan penafsirannya kan, perinciannya kan kita batal menyentuh kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, baik kemaluan orang lain itu orang dewasa ataupun anak-anak, baik meninggal ataupun hidup, kan seperti itu teman-teman ya. Tapi perinciannya menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Oke, seperti itu saja teman-teman ya. Hal ini terpaksa kami sampaikan agar umat tidak mengira, agar umat tidak yakin, agar umat tidak hanya berpegang pada satu pendapat yang dinarasikan seakan-akan itu pendapat jumhur ulama, pendapat semua ulama secara mutlak, agar kaum muslimin lebih bisa memfilter lagi, lebih bisa mengklasifikasikan lagi, lebih bisa untuk menyaring dan tidak meyakini bahwasanya setiap pendapat ustadznya adalah kebenaran mutlak, agar kaum muslimin ini meyakini bahwasanya pendapat ulama-ulama itu sangat luas dan berbeda, dan masing-masing punya dalil, hanya beda penafsiran saja. Seperti itu teman-teman ya. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf jika kami jarang-jarang balas komen ya. Alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.